Dalam aliran gemerlap sejarah Indonesia, sosok Soekarno tidak hanya menjadi presiden pertama, tetapi juga pilar inspiratif bagi generasi masa kini. Dengan kata-kata bijak dan visi yang mengilhami, beliau mengukir jejak yang abadi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Di channel ini, kami mengajak Anda untuk menyelami perjalanan hidupnya yang penuh makna, membagikan cerita-cerita inspiratif, dan merenungkan pesan-pesan berharga yang masih relevan untuk masa depan. Mari bersama-sama menghormati dan menggali inspirasi dari salah satu pemimpin besar Indonesia, Bung Karno. Soekarno, yang memiliki nama lengkap Kusno Sosrodihardjo, lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Dari kecil, Soekarno menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Ia sangat tertarik pada sejarah, politik, dan perjuangan untuk keadilan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Teknis C. Hoges Colt Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, Soekarno menjadi salah satu tokoh muda yang sangat berpengaruh dalam pergerakan nasional Indonesia. Bersama teman-temannya, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, pada tahun 1927, yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Soekarno beberapa kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena aktivitas politiknya yang dianggap membahayakan. Meskipun begitu, ia tidak pernah menyerah. Di dalam penjara maupun dalam pengasingan, Soekarno terus menulis dan menyampaikan pesan-pesan perjuangannya melalui surat-surat dan tulisan yang disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua, momentum kemerdekaan semakin kuat. Soekarno, bersama Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Namun, perjuangan belum selesai. Setelah proklamasi, Soekarno harus memimpin bangsa ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Dengan semangat yang tak pernah padam, Soekarno terus berjuang di berbagai medan diplomasi dan peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan diakui sebagai negara merdeka oleh dunia internasional. Soekarno kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia dan berperan penting dalam membangun bangsa ini dari berbagai aspek, baik politik, ekonomi, maupun budaya. Salah satu kutipan terkenal dari Soekarno yang menggambarkan semangat perjuangannya adalah, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kisah Soekarno adalah contoh nyata dari keberanian, keteguhan, dan semangat pantang menyerah. Ia mengajarkan kita untuk selalu berjuang demi cita-cita mulia, tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi. Soekarno bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berjuang dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Soekarno, Presiden pertama Indonesia, bukan hanya seorang negarawan tetapi juga seorang filsuf yang mengilhami generasi dengan kata-kata bijaknya yang penuh makna dan semangat. Mari kita memulai perjalanan kita dengan merenungkan beberapa kutipan terkenal dari Bung Karno, yang tidak hanya menggugah jiwa namun juga mengajak untuk berpikir dan bertindak. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Laki-laki dan perempuan adalah seperti 2 sayap dari seekor burung. Jika 2 sayap itu sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah 1 dari 2 sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.
Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba. Jadi tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad, merdeka, merdeka atau mati. Kita bangsa yang besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan meminta-minta, apalagi kalau bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan macam-macam. Aku tidak mengatakan bahwa aku ini tanpa dosa. Tetapi aku berkata bahwa aku tidak segan-segan memerangi kejahatan dan menumbangkan ketidakadilan. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan.